Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini saya kategorikan belum menerima suatu ketenangan. Kenapa saya mengatakan belum menerima yang namanya satu ketenangan? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi tidak mampu untuk mengendalikan dari situasi yang telah diterima. Ibaratnya tidak mendapatkan suatu kepuasan dari kondisi perasaan yang dimana perasaan tersebut sudah benar-benar ditempatkan di dalam posisi yang begitu sangat setia.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini secara tidak langsung menjelaskan bagaimana watak atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain, seperti memiliki karakter penyakit secara mental. Kenapa saya mengatakan sebagai penyakit secara mental? Karena bisa saja terlalu banyak situasi yang disembunyikan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya mencoba untuk melihat di dalam kondisi perjalanan komitmen kamu, saya mengategorikan perjalanan komitmen kamu itu seperti membuat diri kamu bertindak antara kewajiban dan hak. Secara tidak langsung, kamu sudah melakukan kewajiban kamu sebagai seseorang untuk memberikan yang terbaik di dalam komitmen kamu. Tetapi dari kewajiban yang kamu berikan, seakan-akan diri kamu tidak mendapatkan suatu hak yang menempatkan posisi kamu di dalam posisi untuk mendapatkan suatu kenyamanan, apalagi kebahagiaan. Luar biasa yang saya tarik dari posisi energi kamu, terutama dari kondisi perasaan kamu. Hanya bisa melakukan berbagai kewajiban, di mana kewajiban tersebut tidak mendapatkan suatu hak. Di mana posisi diri kamu? Posisi kamu sebagai apa? Sebagai pembantu. Posisi kamu sebagai apa? Sebagai formalitas. Posisi kamu sebagai apa? Sebagai tulang punggung. Posisi diri kamu sebagai apa? Penjaga gawang. Posisi kamu sebagai apa? Wak geng, komitmen seperti apa yang kamu lakukan kalau komitmen itu hanya memberikan diri kamu untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban? Berarti orang yang kamu prioritaskan enak dong menjadi bagian di dalam kehidupan kamu. Hanya bermodalkan mokondo, hidup santai, hidup bermalas-malasan, hidup penuh dengan keglamoran, hidup penuh dengan hedonisme, hidup penuh dengan biaya yang terlalu banyak menuntut terhadap diri kamu. Komitmen seperti apa yang kamu jalankan seperti itu? Hanya melihat dari apa yang kamu lakukan, tetapi tidak peka dari situasi yang kamu berikan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, bukan dalam arti perkataan saya itu menyudutkan diri kamu ataupun menghakimi diri kamu.
Karena memang situasi kenyataan itu yang kamu dapatkan. Karena memang situasi kenyataan itu yang kamu terima. Kamu tidak usah harus membohongi pergerakan energi kamu dengan perkataan saya, perkataan kakak, perkataan yang ngadi-ngadi. Mana mungkin orang yang saya prioritaskan menganggap saya sebagai pembantu, sebagai saya formalitas. Nah, kalau memang diri dia tidak menganggap diri kamu sekedar formalitas, kenapa untuk saat ini posisi diri kamu ditinggalkan? Kenapa posisi diri kamu dihianati? Kenapa posisi diri kamu dilukai? Kenapa posisi kamu bersedih? Kenapa posisi kamu seperti pemikiran yang tidak jernih? Luar biasa komitmen kamu, Wak Geng. Hanya mengharuskan diri kamu untuk melakukan kewajiban, tetapi kewajiban yang kamu lakukan tidak membuat diri kamu untuk tenang. Wow, mantap ya. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi itu masih berdasarkan dari energi yang kamu berikan terhadap diri saya. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, lebih parah lagi kartu yang saya pegang ini untuk mengata-ngatain diri kamu. Mengata-ngatain bukan dalam arti ingin menghakimi diri kamu, tetapi ingin membuka logika kamu karena memang perjalanan komitmen yang pernah kamu lakukan di dalam orang yang kamu prioritaskan, komitmen itu penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan berbagai penyakit secara mental, penuh dengan situasi perjinaan, penuh dengan obsesi yang tidak wajar. Mulai dari kerahasiaan, manusia itu terlalu banyak menyimpan. Mulai dari perzinaan, kemungkinan besar manusia itu yang melakukan. Kebanyakan obsesi yang tidak wajar, kamu yang bergerak. Selama ini kan kamu yang terlalu banyak memberikan obsesi di dalam pemikiran kamu bahwasannya komitmen yang kamu jalankan itu adalah komitmen yang tidak ada situasi kebohongan, tidak ada situasi ketidakrahasiaan. Nyatanya apa? Kartu pertama yang saya pegang, The Devil, kartu iblis. The Devil, apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng? Apakah mungkin saya mengatakan komitmen kamu itu adalah komitmen yang memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, sementara kartu ini mengarah terhadap karakter yang tidak bisa menempatkan posisi untuk menjamin suatu kebahagiaan? Itu yang harus saya katakan. Kan tidak mungkin. Itu sama saja saya membohongi diri kamu. Kalau kartu ini saya katakan sebagai kartu positif, saya akan berbohong untuk berbicara terhadap diri kamu. Ya secara otomatis saya akan mengatakan komitmen kamu itu hanya menempatkan posisi diri kamu di dalam posisi yang penuh dengan pengaruh negatif. Salah satunya seperti apa? Ya itu tadi, kewajiban yang selama ini kamu berikan, tetapi secara batin kamu tidak bahagia. Ibarat anak sekolah yang membayar SPP tiap bulan harus bayar uang SPP. Masih mending anak sekolah membayar SPP setiap bulan, tetapi haknya mendapatkan pendidikan. Sementara kamu sudah berpuluh-puluh tahun membina suatu komitmen yang sakral, tetapi komitmen yang sakral kamu bina tersebut tidak ada
suatu feedback yang terbaik terhadap diri kamu. Itu paling feedback yang terbaik kamu dapatkan hanya sekedar seks doang. Itu pun seks bukan atas kemauan kamu dari orang yang kamu prioritaskan. Kalau kamu tidak memberikan suatu seks terhadap orang yang kamu prioritaskan, mungkin manusia itu akan marah-marah. Mungkin manusia itu akan temperamen. Mungkin manusia itu tidak mau untuk berkomunikasi terhadap diri kamu. Ya, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kamu, sementara orang yang kamu prioritaskan hanya menilai diri kamu dari penampilan, dari apa yang kamu miliki, dari keanggunan diri kamu, dari keeleganan kamu, dari wibawa kamu, dari karisma kamu. Itu yang dia nilai. Wah, ini cocok nih untuk dimanfaatkan. Wah, ini cocok nih untuk dicurangi. Nah, itu yang dia pikirkan. The devil kartu pertama. Iblis. Wah, geng. Pengaruh negatif. Ya kan? Itu yang kamu dapatkan kan? Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Semua tergantung bagaimana pemikiran kamu untuk menyikapi dan menanggapi perkataan saya. Tetapi saya yakin ucapan saya ini tidak ada yang meleset. 100% pernah kamu terima. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut, saya rasa kartu ini masih mengatakan terhadap diri kamu, manusia itu tidak mementingkan diri kamu tetapi mementingkan diri sendiri dan kebebasan dia. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, wah geng, bukan yang ingin saya bahas mengenai pergerakan energi kamu, tetapi dari hubungan manusia tersebut, di mana hubungan itu saya kategorikan hubungan perzinaan. Ibaratnya kartu ini secara langsung mengarah terhadap perselingkuhan dia. Ada apa di balik dari hubungan perselingkuhan dia dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini dari kartu yang belum saya bukakan ini. Muncul kartu 5 pedang. Terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini sepertinya hubungan perzinaan yang dilakukan oleh manusia tersebut untuk saat ini seperti hubungan yang sudah memberikan suatu sikap yang saling intimidasi antara satu sama lain. Bukan hanya intimidasi, tetapi hubungan perzinaan itu sudah benar-benar membuktikan tidak memberikan suatu kemajuan di dalam hidup, malah menghambat kemajuan di dalam hidup. Ibaratnya kemunculan kartu 5 pedang ini seperti mengatakan hubungan perzinaan itu sudah penuh dengan konflik. Tidak ada suatu komunikasi yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan di dalam hubungan perzinaan itu. Ini yang saya lihat. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Inilah posisi kedua belah pihak tersebut. Yang satu mendapatkan intimidasi, yang satu seperti ada tekanan secara batin, tetapi di sisi lain seperti ada perencanaan untuk menyembunyikan di luar dari hubungan perzinaan. Muncul kartu 5 koin. Terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin yang barusan saya katakan tadi,
Wow. Kartu kedua sudah mengatakan intimidasi, kartu ketiga mengatakan hubungan perzinaan tersebut lagi dalam situasi penderitaan. Terlalu banyak perubahan yang diterima dari hubungan itu, di mana perubahan itu seperti membuat kedua belah pihak merasa terasingkan. Ya, ibaratnya kehilangan untuk mendapatkan kemajuan di dalam kehidupan. Sulit, terisolasi, terasingkan, dan sepertinya pun kondisi kesehatan lagi bermasalah. Karena kartu The Devil, kartu pertama, bisa mengatakan dari kondisi penyakit. Secara tidak langsung sih Wak Geng, dari ketiga kartu yang saya pegang ini, ibarat ada tangisan dari dia dan ada tangisan dari pihak ketiga dia. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan ini seperti membuktikan hubungan perzinaan tersebut sudah benar-benar saling sensitif. Di mana kesensitifan itu membuat antara salah satu pihak dengan kedua belah pihak ini lagi emosi besar. Ada suatu emosi yang dimana emosi ini seperti ingin diluapkan. Tetapi ketika meluapkan emosi ini justru seperti membahayakan kondisi fisik. Karena memang kondisi fisik dari salah satu pihak, dari kedua belah pihak, sedang bermasalah. Queen, hubungan perzinaan itu tidak lagi bersifat setia, tidak lagi saling memberikan kepekaan, tidak lagi seperti memberikan kenyamanan, dan tidak lagi ada suatu keromantisan. Yang ada adalah luka, introvert, bipolar, ketakutan, emosional, dan kebutuhan tidak lagi terpenuhi. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor ini seperti menggambarkan situasi hubungan perzinaan tersebut, suatu hubungan yang tidak lagi memberikan pemikiran, kondisi pemikiran yang jernih, tetapi memberikan kondisi pemikiran yang tidak stabil. Ini lebih mendominasi terhadap manusia itu. Manusia itu sedang menangis dari hubungan perzinaan dia, hubungan perselingkuhan dia, yang dimana hubungan perselingkuhan dia itu membuat diri dia menderita, terintimidasi. Intimidasi memang bukan secara fisik, tetapi secara keuangan, secara pemikiran. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, sesuai kemunculan kartu pertama dengan kemunculan kartu terakhir. Kartu pertama hubungan perzinaan, kartu terakhir hubungan perselingkuhan. The Lovers tidak lagi harmonis, tetapi di satu sisi pihak ketiga ini pun merasa hubungan yang dia jalankan terhadap manusia itu sama-sama sudah membuat diri dia tertekan. Nih, The Lovers. Hubungan itu tidak harmonis, tidak rukun, tidak lagi satu pemikiran, melainkan sedang bertentangan.
The Lovers pihak ketiganya The Emperor, manusia itu. Berarti the devil ini mengarah terhadap diri kamu, yang dimana ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, manusia itu menempatkan posisi diri kamu hanya sebatas sebagai kewajiban. Ketika manusia itu menempatkan posisi diri kamu sebatas kewajiban, dia pun ditempatkan oleh pihak ketiganya sebagai situasi kewajiban. Tetapi ketika dia ditempatkan di dalam situasi kewajiban, dia menempatkan posisi ke pihak ketiga di dalam situasi yang tertekan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya ambil tadi. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, yang dimana sugesti tersebut bisa bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.